Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinergi PPG tertentu tahun 2025, saya Eneng Kurniasi, Sarjana Sosial sebagai guru di Kabupaten Bandung sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 angkatan 1 di Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2400103926220999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, terus belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena hari ini sedikit kurang enak badan. Nah, pada pertemuan hari ini bertemu lagi dengan Ibu ya dalam pembelajaran dasar-dasar broadcasting dan perfilman. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau periksa dulu kehadirannya ya, kehadiran dari teman-teman semua. Ibu absen dulu. Sambil menyiapkan M. Sayyidul Ardi hadir. Dafa Abdul Malik Aryan Naufal Nabil Oka Fahriz Pratama Cynthia Ahdan Hanifah Nurdin siapa? Abai Kasmianto Hadir. Kenapa Epul ketawa Epul? Epul Saifullah Siva Dika Hermawan Hadir. Gatan Radian Putra Hadir. Tiara Hilman Hadir. Wafi Ayasi. Hadir. Hari ini hadir semua ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran Ibu minta tolong dirapikan dulu tas duduknya yang nyaman. Itu tas siapa yang jatuh boleh dirapikan dulu. Oke, sebelum mulai, sekarang Ibu mau kalian kita semua ice breathing terlebih dahulu ya, biar fokus hati pikiran berada di tempat ini. Boleh semuanya berdiri. Tentunya masih ingat tentang tepuk pagi, siang, ingat? Nah, mulai. Tuh, sudah ada pasti pagi, sudah ada yang muak-muak, sudah ngantuk. Ya, tepuk pagi, tepuk siang, malam, pagi, siang, malam. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita akan masuk materi yaitu tentang profil teknofil, peluang usaha dan profesi kerja dalam bidang broadcasting dan perfilman. Sebelum mulai, Ibu mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Apa sih tentang? Nah, materi kita hari ini yaitu tentang potensi budaya kearifan lokal, program radio, program televisi dan film. Nah, sekarang pertanyaannya, hal apa sih yang sedang ramai atau dibicarakan tren di sekitaran kita? Coba. Ada apa? Podcast. Podcast tentang apa? Tentang lokal.
yang mana melakukan pernikahan ya, melangsungkan pernikahan itu menggunakan adat-adat Sunda. Terus apalagi yang sedang ramai atau tren di sekitar kita apalagi? Bangun pagi kan, sekolah masuk jam 6.30 itu kan juga sedang tren kan? Terus apalagi? Apalagi? Oh iya, jalan kaki ke sekolah, dan ini gebrakan-gebrakan yang ada di Jawa Barat. Nah, sekarang pernahkah kamu memanfaatkannya untuk konten media sosialmu? Gimana? Sudah pernah belum dimanfaatkan tentang jalan kaki, tren jalan kaki untuk anak-anak sekolah? Sudah belum dimanfaatkan untuk media sosial? Ada yang sudah? Belum ada? Oke, kalau belum ada. Nah, sekarang kalau belum ada, nanti kita akan bahas di materi kita hari ini, yaitu tentang potensi budaya kearifan lokal, program radio, program televisi, dan film. Oke, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk berdiskusi. Coba, tadi sudah ya, yang tren itu tadi bangun pagi untuk siswa-siswi di Jawa Barat. Mulai dari jenjang apa? Dari jenjang TK itu sudah harus berangkat pagi jam 6.30. Kemudian para pelajar itu menggunakan kaki untuk berjalan, tidak usah lagi pakai sepatu. Belinya pakai apa? Pakai sepeda motor gitu, tidak diharuskan untuk menggunakan sepeda motor. Terus apa lagi coba kira-kira yang sedang tren nih? Anak-anak muda biasanya itu pada tahu apa yang sedang tren di sekitar rumah kita. Apa? Masuk barak. Oh, masuk barak, militer. Untuk siapa? Untuk anak-anak yang suka tawuran. Terus ya, apalagi yang sedang tren coba? Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, betul ya. Nah, di kita masih belum ya? Belum ya? Makan gizi gratis. Nah, coba nih, menurut kalian, kalian mau tidak membuat konten dari tren-tren yang ada, yang sedang berjalan pada saat ini? Bisa tidak membuat konten? Bisa. Dari MBG, bisa makan bergizi. Nah, itu ada kan salah satu anak SMA juga yang membuat konten-konten dari makan sehat bergizi yang diberikan oleh pemerintah. Mereka kontenkan sehingga memberikan penghasilan untuk si anak tersebut. Benar nggak? Oke. Nah, sekarang coba Ibu mau kalian mencari tahu di internet, boleh ya, boleh di internet atau di buku kalian mencari tahu. Nah, coba apa sih yang sedang tren hari ini itu? Kalian tulis di buku kalian, yang tren hari ini apa? Coba, yang sedang tren banget hari ini itu apa? Boleh, silakan. Mau pakai laptop, mau pakai handphone, boleh ya, silakan. Sudah? Coba yang sedang tren. Sudah belum? Sudah, coba ada dari mulai Adan. Apa yang sedang tren ada? Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Ya. Seperti kuartal 1 2025 tumbuh sebanyak 4,98%. Ya,
Good. Terus konklusi sudah? Sudah belum? Ada lagi yang sudah? Nah, coba sekarang sambil mencari yang sedang tren sekarang, Ibu juga mau tahu dong tentang kalian pernah mendengar tentang kearifan lokal tidak? Apa itu kearifan lokal? Seperti makanan khas. Oh iya, makanan khas dari daerah tertentu. Terus apa lagi? Pakaian, terus rumah adat, alat musik atau kesenian, apa lagi? Apa lagi? Jadi segala kearifan lokal itu segala potensi yang ada di lingkungan, baik lingkungan alam maupun masyarakat. Itu kearifan lokal menjadi ciri khas dari sebuah wilayah. Itu yang disebut dengan kearifan lokal. Nah, sekarang coba Ibu mau tahu, Abai aslinya dari mana? Dari Padang. Dari Padang. Ada? Dari Jawa Barat, Bandung. Dika? Garut. Jawa Barat juga ya. Terus Epul? Bandung, Jawa Barat. Siva? Cicadas masih Bandung. Gatan? Bandung. Bandung, Jawa Barat juga ya. Terus? Jawa Barat. Terus? Jawa Barat. Jawa Barat terus? Hilman? Siva? Cynthia? Jawa Barat. Oka? Siapa? Arya? Bandung. Ardi? Bandung. Dava? Bandung. Berarti kebanyakannya dari Jawa Barat ya? Dari Jawa Barat. Ada yang nenek moyangnya, nenek-neneknya atau kakeknya yang dari pulau lain misalnya? Berarti cuma Abai aja yang jauh ya dari Padang. Coba kalau menurut Abai, Mama Padang dua-duanya, Mama Padang. Kalau menurut Abai itu kearifan lokal yang ada di Padang apa? Ada makanannya. Apa tuh? Banyak ya kearifan lokal di Padang. Apa makanannya? Rendang. Nah, itu juga termasuk kearifan lokal. Gimana masak rendang? Sangat lama sekali kan prosesnya. Nah, itu termasuk kearifan lokal. Terus apa lagi Abai kalau di Padang? Bahasanya. Bahasa juga. Itu termasuk apa? Kearifan lokal. Terus apa lagi? Baju adatnya. Baju adat. Banyak sekali ya, Abai ya. Nah, yang mungkin kalau misalkan kita di sini lihat mayoritasnya ada di Jawa Barat, kemudian ada satu nih yang berbeda di Padang. Pasti ada perbedaan antara kearifan lokal di Jawa Barat dengan kearifan lokal yang ada di Padang. Coba tadi kata Abai, makanan khas sana yaitu salah satunya rendang. Kalau di Jawa Barat apa? Jengkol, iya benar, semur jengkol itu juga kebanyakan yang ngolahnya di Jawa Barat. Apalagi Nasi lewat. nasi liwet, kemudian apa lagi? Asin pedak. Batagor, asin pedas. Nah itu makanannya juga berbeda. Jadi di Indonesia itu setiap daerah dengan daerah yang lainnya itu pasti memiliki kearifan lokal yang berbeda, baik dari makanan, baik dari bahasa, baik dari pakaian, dan masih banyak lagi. Sehingga apa? Indonesia itu menjadi yang kaya akan tradisi atau kebudayaan. Paham? Termasuk kearifan lokal. Nah, dengan adanya kearifan lokal yang banyak, itu menjadi potensi yang paling bagus untuk dijadikan sebuah program radio, sebuah program TV atau televisi, dan sebagai film. Benar nggak? Nah. Oke, coba sekarang kita lanjutkan kembali.
Kalian sekarang dituliskan di buku kalian masing-masing tentang kearifan lokal di daerah kalian masing-masing. Coba, tadi ada yang Garut, pasti di Jawa Barat juga kearifan lokalnya banyak kan? Kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Silakan, kalian tulis di buku kalian masing-masing tentang kearifan lokal di tempat tinggal kalian masing-masing. Yoi, kasih waktu 5 menit. Sudah, tulis sebanyak-banyaknya kearifan lokal di tempat kalian, di tempat tinggal kalian. Kalau sekarang kalian tinggal misalkan di daerah Sadang, di daerah Cibiru, nah kearifan lokal di daerah tersebut ada apa? Sudah? Terus kalau misalkan sudah kalian tulis, coba kalian cek lagi di internet terkait tentang kearifan lokal di daerah itu benar atau enggak. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Dari mana? Siapa? Cynthia. Jawa Barat dari mana? Kotanya kota mana Cynthia? Mudah. Sindang asli Sindang Reret. Nah coba kamu Jawa. Jadi di mana? Iya di Bandung. Coba di daerah Sipa terus Cynthia, di daerah Cynthia apa kearifan lokalnya? Jadi cari contohnya ya, maksud ibu tuh cari contohnya kearifan lokalnya apa. Jadi kayak tadi Abai sudah menjelaskan di sana itu ada rendang kan makanannya kalau di daerah Padang. Nah kalau di Bandung apa gitu loh, di tempat tinggal. Kayak misalnya di Garut tadi, siapa yang orang Garut? Orang Garut, Dika nih. Di Garut apa kearifan lokalnya? Ini ya dodol sana tuh. Nah kalau sudah kalian cek lagi, boleh cari tahu referensi di internet seperti apa, sama tidak cocok 3 kearifan lokalnya. Sudah? Waktu berjalan terus ya. 5 menit. Sudah? Kenapa? Sudah? Yuk kita bahas bersama-sama. Coba dari mulai Ardi, daerah mana Ardi? Jawa Baratnya. Orang tua daerah mana? Cirebon sama Bandung. Ya. Ardi, mama orang Cirebon kan? Coba, apa Ardi ini? Coba dengarkan dulu Ardi, kearifan lokal apa saja di tempat tinggal Ardi nih ya.
Ada batagor, nama makanan dari makanan. Ada batagor, terus sebelah, terus paredo. Udah? Alat keseniannya nggak ada? Nggak ada. Oke, lanjut. Dari yang ini sudah? Sudah. Oke, coba Gatan dari mana Gatan? Apa aku? Iya, tempat tinggalnya. Aslinya di Padalarang. Padalarang coba. Kalau di Padalarang nih, menurut Gatan kearifan lokalnya apa? Waktu itu mah Singa Depok. Singa Depok, terus Udah. Singa Depok aja untuk Dangdutan, keseniannya. Dangdutan. Nah, itu juga salah satu kearifan lokal. Betul. Oh ya. Terus yang ini udah di sebelah sini. Harapan. Epul, apa Epul? Dari mana Epul teh? Dari Bandung, Bu. Bandung. Ya. Mana Epul? Bandung, ada Batagor. Batagor sama tadi ya dengan Ardi. Terus apa lagi ya Somai. Terus sebelah. Oke. Oke. Nah coba yang Garut nih, asal Garut nih coba. Dika, apa Dika? Asal Garut. Bandung, Terus Bandung. Burayon. Makanan ya kebanyakan terus. Wajit. Dorok-dor. Domba teh apa? Nah, iya, adu domba juga itu termasuk ada ya kearifan lokal dari Jawa Barat atau Garut. Nah, itu terkait tentang kearifan lokal yang ada di tempat tinggal kalian kan, tempat tinggal kita sekitar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang potensi budaya kearifan lokal untuk program radio, program televisi, dan film ya. Mohon disimak terlebih dahulu. Dari tujuan pembelajaran, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian harus mampu menjelaskan dan mengidentifikasi potensi budaya serta kearifan lokal, dan kalian juga harus mampu menjelaskan dan mengidentifikasi level pekerjaan broadcasting dan perfilman. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kita tahu ya, Indonesia itu merupakan negara dengan budaya atau kearifan lokal yang begitu besar. Negara kepulauan dengan jumlah penduduk mencapai 270 juta lebih, memiliki berbagai etnik, agama, bahasa, daerah, warna kulit, tradisi, makanan tradisional, pakaian daerah, cerita legenda, mitos, hingga kesenian setiap sukunya yang khas di masing-masing daerahnya. Satu hal penting bagi kita sebagai pelaku kreatif audiovisual, baik dalam memproduksi program radio, televisi, dan film, landasan kekayaan negara ini yang akan dapat kita jadikan ide kreatif dalam membuat program atau film. Benar nggak? Jadi kalau semakin banyak kearifan lokalnya, maka ide-ide juga yang harus diangkatnya itu harus banyak ide juga yang bisa dihasilkan. Salah satunya misalkan agama di Indonesia itu ada berapa? Ada berapa agama di Indonesia? 5 atau 6? Iya. Nah, yang diakui secara resmi yaitu ada 5. Kemudian pakaian daerah, cerita legenda. Cerita legenda seperti apa kalau di Jawa Barat? Ada yang tahu nggak? Legenda apa? Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Tahu kan? Itu cerita-cerita legenda yang bisa diangkat, yang bisa dijadikan sebagai nilai atau perfilman, tontonan. Benar nggak? Iya, betul sekali. Jadi itu akan memudahkan kita mendapatkan ide-ide yang kreatif. Nah, sekarang yang pertama ada yang disebut dengan program radio. Jadi program radio itu apa sih? Program radio itu apa? Aktivitas yang mengandalkan suara
dan musik sebagai medianya. Musik dan suara merupakan bentuk representasi identitas dalam mewakili setiap orang, daerah, suasana, tradisi, budaya, dan lainnya. Nah, sehingga apa? Pernahkah kalian mendengar radio? Pernah nggak? Kalian bisa mendengar nggak? Bisa visual nggak? Bisa. Bisa mendengar. Bisa. Kalian melihat tidak? Orangnya yang menyampaikan berita atau menyampaikan siarannya, kalian mendengar? Kalian melihat tidak? Tidak kan? Hanya mendengar saja. Jadi program radio itu dirancang untuk mendengar saja. Ya kan? Benar. Nah. Selanjutnya nih, ada contoh program radionya. Radio, kalian ngalamin ngedengerin RRI enggak? Hah? RRI kalian ngedengerin nggak radio? Kalian pernah ngedengerin radio enggak? Coba radio apa yang sering kalian dengarkan? Lagu, Berita. Maksudnya apa ya? Radio mana yang pernah kalian dengar? FM. FM itu biasanya mengangkat tentang apa radio FM? Lagu-lagu, musik-musik. Benar enggak? Terus ada dulu itu zaman ibu masih sekolah itu ada yang menceritakan tentang hantu-hantu. Nah, ada itu di radio apa? Radio Ardan itu dulu. Cerita tentang hantu-hantu. Kita tuh gak menyaksikan, gak menonton, cuma mendengar orang yang siaran tentang hantu-hantunya aja gitu loh. Kejadian-kejadiannya. Paham? Nah, salah satu contoh program radio ada belajar di RRI, guru keliling. Nah, ini Nightmare. Jadi Nightmare itu cerita-cerita yang horor yang ditayangkan oleh Ardan, tapi melalui suara aja gitu. Jadi bercerita si orang penyiarnya. Kemudian ada Ardenesia, Ardan Bandung, ada Indonesia, Radio Insania, yang mana itu hanya menyetelkan lagu-lagu yang ada di Indonesia, yang keren, lagu-lagu didengarkan. Benar nggak di radio? Terus misalnya di radio suka kirim-kirim kabar kan? Ya. Saya mau nitip salam buat ini yang lagi ini semangat bekerjanya ya. Bener nggak? Padahal belum tahu kan, belum pernah melihat gitu kan. Tapi kita ke penyiar radio itu seakan dekat. Hanya mengandalkan apa kalau radio? Suara. Nah, yang kedua ada program televisi. Nah, kalau program televisi ini apa coba? Aduh dulu. Program televisi apa? Nah, kalau kalian kebayang gambar nggak tentang televisi? Bentuknya seperti apa? Kebayang kan? Kayak mana? Ada telinga, ada apa? Ada suara, bisa didengar dan bisa berarti audio visual. Berbeda dengan radio. Kalau radio hanya melalui pendengaran saja. Kalau televisi itu sebuah program yang menampilkan suara, yang menampilkan penglihatan, layar penglihatan, ya, bisa ditonton, bisa dilihat. Itu program televisi. Nah, program televisi sampai saat ini berkembang sangat cepat. Nah, segala macam sumber daya alam dan kekayaan alam budaya banyak ditampilkan dalam tayangan program televisi. Benar nggak? Benar. Kalian pernah melihat tentang kearifan lokal yang ditayangkan di televisi? Pernah? Apa contohnya? Program apa? Coba kita lihat ya. Kalian pada tahu tidak nih contoh program televisi yang khas dengan Indonesia? Tahu. Mana coba yang kalian pernah tonton? Wah, masih laptop si Unyi. Adit Sopo Jarwo itu tentang apa?
Pertemanan. Iya. Iya. Persahabatan pertemanan. Tentang ada Soko Jarwo. Kalau nonton tuh ada Soko Jarwo. Tentang apa? Mengangkat budaya apa itu Soko Jarwo? Betawi. Betawi. Mengangkat suku Betawi itu mengangkat suku Betawi. Itu kearifan lokal kan yang diangkat oleh sebuah film. Kemudian apalagi coba yang kalian tonton di sini? Si bola tentang apa coba? Tentang bola. Menjelajah kemana? Keluar ke rawa. Nah, Ke gunung. berarti itu apa kearifan lokal di bidang apa? Kekayaan? Betul ya? Tuh. Jadi banyak malah yang banyak mengangkat atau membuat program-program kearifan lokal yaitu di televisi. Karena mudah sekali selain dengan suara itu menampilkan tayangan sehingga kita tahu kita kan misalkan ada yang belum pernah ke Padang tapi tiba-tiba di televisi menayangkan tentang membuat rendang, ya kan? Terus kayak film Soko Jarwo kita belum ke Betawi, nggak tahu nih Betawi itu kayak gimana khasnya. Tapi ada film Soko Jarwo. Terus ada Jejak Si Gundul, Jejak Petualangan, ya kan? Kan ya? Nah itu. Kemudian yang selanjutnya film. Kalian suka nonton? Suka nonton film? Suka atau enggak? Berarti tahu ya film itu kayak gimana? Tahu, coba kita baca dulu. Nah, film Indonesia yang menampilkan budaya dan kearifan lokal sering sekali maju ke kancah festival internasional. Ada yang tahu film yang masuk ke internasional apa? Jumbo mengangkat kearifan lokal tidak? Tidak. Kan sudah nonton Jumbo belum? Gimana cerita tentang apa Jumbo? Coba Tiara. Katanya sudah tapi nggak tahu. Coba yang diangkat nih ke kancah internasional apa? B.J. Habibie? B.J. Habibie kearifan lokal? Bukan? Kearifan lokal tidak? Kita lihat. Tuh, ada yang udah nonton belum? Mana yang sudah kalian tonton? Gak ada satupun. Belum lahir. Kasihan sekali ya. Kok belum pada nonton? Ini kan udah zaman era digital, masa kalian gak nonton? Kalian pasti kebanyakannya tuh main game terus ya? Oke, di sini lihat contohnya ada Laskar Pelangi, ada Darah dan Doa. Darah dan Doa itu film nasional pertama di Indonesia menceritakan semangat perjuangan dari bangsa Indonesia terhadap penjajah. Kemudian Naga Bonar. Nah mungkin nih kalau Naga Bonar itu film lawas ya, kalian juga nggak nonton nih. Naga Bonar itu untuk orang tua kita. Jadi film ini tentang seorang pencopet yang mengabdikan diri untuk berjuang melawan penjajah dan dianggap sebagai jenderal peperangan. Kemudian Laskar Pelangi. Kalian Laskar Pelangi sudah pernah nonton belum? Belum? Astagfirullahaladzim. Ini Laskar Pelangi itu tentang pendidikan anak di daerah yang jauh tertinggal, tapi anak itu keren, hebat. Belum nonton? Kasihan sekali ya. Tapi coba nanti dieksplor dalam perfilman, apalagi nih kalian mengambil nanti jurusan broadcasting dan perfilman itu harus banyak sekali mencari referensi ya sebagai gagasan kalian. Nah, sudah selesai materi dari Ibu. Tentang apa tadi materinya? Tentang potensi budaya, program radio, program
sudah minggu lalu sudah Ibu arahkan untuk membuat kelompok, kalian juga sudah duduk per kelompoknya. Sekarang Ibu akan kasih kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kalian nanti sudah ada petunjuk kerjanya seperti apa. Kalian disuruh akan harus membuat ide produksi yang nanti kalian akan angkat tentang kearifan lokal, ya. Bebas terserah kalian. Satu kelompok nanti harus presentasi di depan. Sekarang Ibu kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan ide produksi apa yang akan kalian angkat, kemudian mau seperti apa. Silakan. Silakan ya. Nanti setelah selesai, kalian harus selesai juga membuat PowerPoint-nya. Nanti presentasi menggunakan PowerPoint. Ibu presentasi sendiri berdua. Semuanya, semua kelompok maju ke depan untuk memaparkan ide produksinya. Kalau ada yang ditanyakan kalian tidak paham, boleh ya bertanya. Kalian ide produksinya mau bikin apa? Masing-masing tentang kearifan lokal. Nanti untuk presentasi setiap kelompok Ibu kasih waktu 7 menit untuk mempresentasikan. Nggak usah pakai itu, pakai Canva aja. Yang mudah kan pakai Canva, nggak usah pakai PowerPoint. Di Canva aja buat presentasinya. Kalian pahami dulu tugas yang disuruhnya di sini seperti apa. Bentuk kontennya seperti apa, durasi isi kontennya mau seperti apa, itu kalian diskusikan. Sudah nemu idenya? Tentang apa? Harus menarik ya. Kasih isi kontennya itu yang bagus seperti apa. Ini sudah? Kontennya apa? Seni, tentang seni budaya. Program yang mau kamu ambilnya apa? Bentuk programnya
Berarti sebutkan nama programnya. Programnya apa? Nama programnya seperti tadi kalau di televisi ada apa? Si Gundul apa? Jejak Petualangan. Nah, kalian nama produknya, nama ininya apa gitu loh? Nama kontennya apa? Ide produksinya. Waktunya masih panjang, silakan diskusikan sama teman kalian ya. Oh, diskusikan sama temennya. Sudah menemukan ide mau bikin apa ini?
Berapa menit lagi waktunya? Silakan 20 menit, 25 menit lagi nih, baru 5 menit berjalan. Ayo, diskusikan. Hah? Latar belakangnya diambil dari kearifan lokal situ aja filmnya, atau mau dari program filmnya? Ini apa? Program filmnya apa? Ya, ngapain gitu loh program filmnya? Kelas angklung. Nah, berarti latar belakang ada yang kelas angklung itu kayak kenapa gitu loh? Latar belakangnya berarti misalkan mau
agar kearifan lokal Angklung bisa diketahui oleh banyak orang. Misalnya itu latar belakang membuat program tersebut gitu. Ini udah apa ini yang belum? Yuk, 5 menit lagi harus sudah selesai dan siap lanjut ke presentasi. Ininya udah durasinya berapa menit, bentuk kontennya yaitu tentang seperti apa bentuk kontennya, terus durasinya berapa menit, isi kontennya apa aja. Bentuk konten. Ajak temannya untuk berdiskusi. Ibu tambahkan waktu lagi ya, kan ibu masih butuh waktu. Ibu tambahkan 10 menit lagi.
bekerja sama. Dan bisa Sudah selesai, Hovi? Silakan duduk. Nanti saat presentasinya dibagi siapa moderatornya, siapa penyampaian materinya atau ide gagasannya, kemudian siapa yang sebagai nabulahnya, pencatatnya, gitu ya, pencatat dari pertanyaan-pertanyaan. Barangkali teman-temannya mau bertanya, itu sebagai pencatat. Ya, sebutin ya programnya program apa gitu ya. Dijelasin juga nanti programnya itu kayak gimana gitu ya. Jadi bukan hanya kearifan lokalnya saja yang diambil. Ngerti yang kelompok ini? Ini programnya juga dijelaskan. Programnya mau seperti apa, mau lewat radio, mau program radio, mau program televisi atau perfilman, kalian jelaskan juga. Yang ini ngerti nggak? Ngerti. Jadi nanti dijelasin sama kalian tentang programnya. Programnya itu manfaat apa, tentang apa. Mau digunainnya tuh pakai media apa, pakai radio kah, pakai televisi, atau mau dibuat film. Ngerti ya? Oke. Sudah dibagi tugas. Siapa nanti moderatornya, penyajinya? Silakan. Mau bekerja sama? Yes.
Ya. Kenapa Saiful? Kenapa Pul? Nggak bisa? Apa? Kesimpulan. Good. Boleh di luar. Nggak usah aja, nanti kalian presentasinya pakai laptop kalian masing-masing aja. Udah? Belum? Masih ada yang belum? Silahkan. Boleh duduk lagi Oka. Udah? Dari Mami? Ya, Oka duduk lagi. Kenapa Dik? Sudah selesai?
apasi? Sudah beres semua? Sudah? Kelompok Tiara sudah? Mulai di kelompok yang satu lagi belum selesai. Ibu tambahin waktu lagi ya. Tambahin waktu lagi 10 menit. Silakan kalian lebih dimatangkan lagi konsepnya. Kelompok Tiara sama Gatan belum selesai, jadi ibu tambahkan waktu untuk kalian mematangkan lagi. Kalau yang sudah selesai dicek ulang bagaimana. Yo, 6 menit lagi. Sekarang 6 menit lagi. Apa Hilman yang belum? Lima menit lagi ya, sudah siap ya? Kelompok hadis sudah dipersiapkan, sudah berdiskusi dengan temannya yang lain. Sudah siap kelompok Gatan? Sudah? Gatan? Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap?
Semuanya sudah pada siap? Ya. Oke, kalau sudah siap, Ibu meminta waktu minimal untuk presentasi 7 menit ya. Minimalnya 7 menit. Jadi silakan untuk kelompok berapa dulu yang siap untuk maju? Kelompok siapa dulu yang mau siap maju? Kelompok ada berapa tangannya? Ini kena tinta. Boleh, silakan. Maju. Satu orang yang menjadi operator ya. Boleh Ika, siapa yang menjadi operatornya atau Siva? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok Ekul akan mempresentasikan tentang Namanya kelompok Ekul? Ya, Oke, terus silakan lanjutkan. tentang sejarah kearifan lokal. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari Evolusi Pulau, Andan Hanifah, Dika Hermanwat, Abai Kasmianto, dan Siva Nurdayani. Pendahuluan, kearifan lokal di Indonesia ada bermacam-macam. Salah satunya adalah kearifan lokal dari Jawa Barat. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kearifan lokal tersebut dengan cara apapun agar tidak ditelan oleh zaman. Latar belakang dari presentasi ini adalah kami ingin membuat kearifan lokal Jawa Barat menjadi banyak diketahui oleh banyak orang dengan membangun kelas musik angklung. Untuk bentuk konten, membuat kelas angklung untuk disiarkan di siaran televisi dengan cara kami mengundang anak-anak kelas SD untuk datang ke stadion siaran untuk belajar dan bermain angklung bersama. Dan juga kami membuat kelas angklung yang disiarkan di acara televisi juga untuk mengenalkan kearifan lokal ke seluruh penjuru Indonesia maupun dunia. Durasi waktunya adalah 1 jam beserta iklan-iklan. Isi kontennya adalah angklung yang merupakan alat musik tradisional Jawa Barat. Mari kita berdiskusi. Untuk kawan-kawan, Ada yang bertanya? Silakan, setiap kelompok harus bertanya ya. Silakan. bagaimana caranya bermain angklung? Bagaimana caranya bermain angklung? Ya. Jadi Caranya itu Mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? boleh langsung dijawab. Oh, silakan. caranya dibayangkan begini. Tapi ini caranya dibayangkan itu. Ya, Untuk kelompok dua boleh untuk bertanya. Kan kalian teh mau di sharing di televisi. Ya. Televisinya televisi mana? Untuk televisinya adalah televisi digital. Televisi digital. Oke. Oke, aku mau bertanya ya. Nah, tadi ada teman yang ini kan kalian mempresentasikan itu tentang apa namanya ide produksi yang akan kalian tampilkan ya, bukan penggunaan alatnya yang kalian harus digarisbawahi. Nah, jadi kelompok ini itu kan akan membuat ide produksi mengangkat tentang angklung. Ya, betul. Nah, berarti bentuk kontennya itu tadi seperti apa? Untuk kontennya mengundang anak-anak ke kelas yang telah dibuat. Oh, jadi bikin siaran tentang angklung seperti
seperti undangan untuk siswa-siswa seluruh Jawa Barat atau bagaimana cakupan wilayahnya? Ya, seluruh. Jawa Barat saja Ya. atau seluruh Indonesia? Ya, untuk hari ini sih Jawa Barat dulu. Untuk besok-besok bisa memperluas ke daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Madura gitu. Ya, sudah bagus sekali untuk kontennya. Boleh silahkan ditanya ke teman-teman. Kalau sudah selesai tidak ada lagi, boleh langsung ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih kelas untuk kelompok Epul ya namanya. Silakan boleh ke tempat yang masing-masing. Jadi teman-teman tadi yang diambil oleh kelompok Epul itu tema produksinya apa? Ide produksinya apa? Apa ide produksinya? Angklung. Jadi ingin membuat apa tadi ide produksinya? Kelas angklung disiarkan di televisi. Oke, good job untuk kelompok Epul. Boleh kita kasih tepuk good job untuk kelompok Epul? Masih ada yang ingat tepuk good jobnya? Kasih kita kasih tepuk good job dulu. Ketepuk good job. GWODJOB. Good job, good job, good job, good job. Oke, silakan. Sekarang siapa kelompok yang sudah siap lagi? Oh, kelompok Gatan. Oke, kasih kelas terlebih dahulu untuk kelompok Gatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kearifan lokal di Jawa Barat. Jadi sebelumnya nama kelompoknya ada Gatan, Tiara, Wati, dan Zaman. Ininya ditampilkan. Kesenian Nah, iya betul. Silakan. di sini ada kesenian lokal. Salah satu yang menjadi ciri khas seni Jawa Barat, yakni Bajidor. Bajidor adalah sebuah kesenian tradisional Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Kesenian ini merupakan perpaduan antara seni tari, musik, dan interaksi sosial, terutama dalam acara-acara keramaian seperti protes pernikahan atau acara-acara besar. Rencana produksi, kami akan membuat pementasan Bajidor di stasiun TV bekerja sama dengan TVRI Bandung. Peserta, kami mengontrak sanggar komunitas yang ada di Bandung untuk menjadi peserta di acara kami. Tujuan acara ini bertujuan untuk mengenalkan budaya Bajidor kepada masyarakat luas, mempertahankan budaya Sunda dan membantu para pemain Bajidor mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Waktu produksi 1. Minggu
1 minggu sebelum blocking. Tapping. Latihan dan blocking 3 minggu sebelum tapping. Rekaman tapping. H1 seminggu acara tayang. Pesta produksi editing 5 hari sebelum tayang. Tayang di TV sesuai jadwal TV minggu kelima. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau tanya? Sebelumnya ada yang mau ditanyain? Cukup ya. Karena ini sudah lengkap sekali. Ini akan membuat acara konten apa? Bajidor ya di stasiun TVRI. Boleh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, lanjut kelompok berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Dapat. Saya Adi. Saya Setia. Saya Oka. Di sini kami akan mempresentasikan kearifan lokal Jawa Barat bidang kuliner. Next. Untuk konten Batagor, singkatan dari bakso tahu goreng, adalah makanan khas Bandung yang terbuat dari tahu dan adonan bakso ikan yang digoreng hingga renyah. Bentuknya bisa berupa tahu yang diisi adonan atau adonan yang dibalut kulit pasir. Biasanya disajikan dengan bumbu kacang, kecap, sambal, dan perasan jeruk nipis. Di sini ada bahan-bahan. Yang pertama, 2 tahu putih potong menjadi 8 bagian. Yang kedua, 8 lembar kulit pangsit. Yang ketiga, ikan tenggiri filet 200 gram haluskan. Yang keempat, 3 batang daun bawang cincang halus. 5, 1 sendok teh 1 sendok teh gram. Yang keenam, 1/2 sendok teh merica. Yang ketujuh, 1 sendok teh gula pasir. Dan yang ke-8, 2 butir putih telur. Manfaat Batagor: menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, meminimalisir resiko penyumbatan pembuluh darah, dan menekankan pertumbuhan sel-sel kanker. Sejarah Batagor dimulai pada tahun 1970-an di Bandung, ketika seorang pedagang bernama Isan mencoba memanfaatkan sisa bakso tahu yang tidak terjual dengan cara digoreng dan dijual kembali dengan saus kacang. Sebelumnya, ada yang mau bertanya? Nah kan, mohon maaf sekali, ini kan ibu suruhnya bikin ide produksinya apa, itu kalian memaparkan tentang pembuatan kearifan lokal makanan tradisional Batagor. Yang ibu suruh itu ide produksinya apa. Jadi ide produksinya apa menurut kalian? Ide produksinya apa yang akan kalian angkat? Nah, tadi ibu sudah jelaskan dibuat ide produksinya yang kalian angkat apa, durasi waktunya seperti apa, isi kontennya tentang makanan khas Jawa Barat Batagor ya. Lain kali harus lebih teliti lagi. Boleh kasih tepuk tangan untuk kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembuatan ide produksinya yaitu belajar angklung melalui siaran televisi. Kemudian kelompok Gatan juga membahas tentang ide Bajidor, disiarkan pementasan Bajidor disiarkan juga di TVRI. Nah, untuk ini memungkinkan ini untuk pembuatan podcast ya, pembuatan podcast dalam bentuk batagor. Jadi itu ide-ide produksi yang sudah kalian buat. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Kita simpulkan dulu aja deh. Yang pertama, kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu apa? Silakan Ahdan. Pembelajaran hari ini, simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran ide konten digital baik melalui program televisi, program radio, dilihat dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jadi potensi kearifan lokal memiliki ide-ide yang kreatif untuk dijadikan ide produksi sebagai radio atau televisi. Nah, itu ya kesimpulannya pembelajaran hari ini. Kemudian kita refleksi hari ini. Coba silakan Ibu minta Ardi refleksikan diri hari ini. Belajar apa hari ini? Silakan. Boleh berdiri Ardi. Belajar tentang kearifan lokal Dan apa? dan Penggunaan ide produksi. ya, kemudian bagaimana perasaan saya hari ini? Masih berdiri nak? Perasaannya hari ini Senang karena bisa mendapatkan ilmu yang baru. hal yang baru yang saya dapatkan apa? Bisa Mengetahui ide produksi produksi. boleh. Silakan Ibu minta Abai coba berdiri refleksikan. Belajar apa hari ini Abai? Belajar tentang kearifan lokal dan ide produksi radio, televisi dan film. Terus bagaimana perasaan hari ini? Karena apa? senang Karena bisa mendapatkan ilmu dari pelajaran ini. hal baru apa yang didapatkan hari ini? Pengetahuan tentang kearifan lokal yang ada di Jawa Barat. Oke, bagus ya. Silakan dulu. Terima kasih. Nah, hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini. Materi minggu depan kita akan membahas tentang profesi apa saja sih yang ada di broadcasting dan perfilman itu. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas tentang broadcasting, profesi apa saja yang ada di broadcasting dan perfilman. Cukup, terima kasih. Boleh dipimpin doa Gatan. Siap. Dimulai. Rob subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.